akan mewawancara Bapak bagaimana cara Bapak mengajar di kelas untuk mata pelajaran akidah akhlak. Baik, kita masuk poin pertama ya Pak. Metode apa saja yang Bapak terapkan dalam menyampaikan materi pembelajaran agar semua peserta didik dapat memahami dan mengikuti pembelajaran dengan baik? Metode secara garis besar yaitu metode yang mana memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan proses lebih banyak, yaitu pembelajaran yang lebih aktif namun juga menyenangkan, seperti metode pembelajaran PJBL ataupun PBL seperti itu. Mungkin hanya itu Pak. Ya, itu saja secara garis besar. Ya. Untuk poin yang kedua, apakah metode tersebut menurut Bapak itu efektif? Ya, metode tersebut adalah salah satu metode yang efektif, meskipun metode itu secara umum itu banyak, tetapi dengan menggunakan pendekatan proyek ataupun permasalahan itu anak-anak lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi mereka itu bukan hanya menerima, tetapi mereka juga menemukan ataupun mengolah informasi tersebut sehingga menjadi pengetahuan untuk mereka. Untuk poin yang ketiga Pak, media apa yang Bapak pilih untuk menyampaikan materi pembelajaran di kelas? Baik, untuk media yang sering saya gunakan ketika pembelajaran akidah akhlak di kelas itu, yang pertama ada media gambar yang sesuai dengan materi, kemudian juga media video interaktif, ya biasanya ditayangkan di laptop, kemudian ataupun secara praktek secara langsung menggunakan media-media yang ada di sekitar sekolah ataupun di lingkungan sekolah. Ya, berarti memanfaatkan media yang ada ya Pak. Ya. Untuk poin yang keempat, mengapa Bapak memilih media tersebut? Yang pertama, dengan menggunakan media gambar atau media video, itu anak-anak melihat secara langsung bagaimana materi itu secara real, sehingga mereka itu bisa melihat, mendengar, kemudian juga memahami secara langsung, bukan hanya dari mendengar saja. Kemudian kalau dari memanfaatkan dari lingkungan sekitar itu lebih memudahkan, baik itu dari akses maupun dari secara ekonomis. Untuk poin yang kelima, bagaimana keadaan kelas saat Bapak mengajar? Pertama-tama mungkin dulu sebelum digunakan banyak media, itu anak lebih cenderung bosan dan lama-kelamaan mereka akan riuh, akan ramai. Tetapi setelah menggunakan media itu mereka ramai, tapi ramainya itu ramai aktif dalam pembelajaran seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, apakah ada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar serta bagaimana cara Bapak mengatasi? Kesulitan belajar dari segi perkembangan pengetahuan ada, cara mengatasinya itu lebih banyak latihan, kemudian lebih banyak diberikan pendekatan kepada mereka. Kemudian untuk anak yang berkebutuhan khusus dari segi fisik, ya kebetulan di kelas 5 juga ada, itu diberikan kemudahan seperti tempat duduk mana yang menurut dia nyaman, menurut dia enak, seperti itu, sehingga pembelajarannya juga menjadi lebih baik. Selanjutnya, sumber belajar apa yang Bapak gunakan? Yang pertama buku paket, yang kedua internet, kemudian lingkungan sekitar. Untuk poin yang terakhir, bagaimana tindak lanjut yang Bapak lakukan dalam memperbaiki pembelajaran tersebut? Yang pertama saya mengobservasi dulu apa saja kekurangan yang terjadi pada saat pembelajaran yang sebelumnya, kemudian ke pembelajaran selanjutnya saya akan menambahkan kira-kira hal-hal yang cukup ataupun hal-hal yang dapat dilaksanakan di pembelajaran selanjutnya. Baik Pak, mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan kepada Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup saja. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.